Halo, saya dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, yaitu ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Namun sebelum kita masuk videonya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, nama saya Merli Jafiska Aulia dari nomor urut 22. Halo, nama saya Manaria dari nomor urut 20. Halo, perkenalkan nama saya Stanley Christian dari nomor urut 33. Halo, saya Hilal Nabih Nabawi, nomor absen 16. Halo, saya Zevanya Flynn dari nomor urut 36. Halo, saya Najmi Aurelia Rusdi, nomor urut 25. Oke, sebelum kita masuk ke materi pendekatan penelitian, saya ingin memberitahu dulu apa itu pengertian dari penelitian sosial, tujuan, serta manfaat dari penelitian sosial. Yuk kita simak. Pengertian penelitian sosial. Pengertian penelitian sosial secara umum merupakan suatu upaya ilmiah yang tujuannya menganalisis dan mempelajari berbagai gejala atau realitas atau fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini karena tentunya dalam bermasyarakat akan ada permasalahan yang muncul atau timbul. Pengertian menurut para ahli. 1. Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan upaya mengungkap kebenaran sebagai bentuk manifestasi keinginan manusia dalam mengetahui suatu hal. 2. Sutrisno Hadi. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa penelitian sosial menjadi sebuah rangkaian usaha dalam memperoleh informasi, menggali lebih dalam, mengembangkan, dan memperluas serta menguji kebenaran dari sesuatu yang sudah ada, tetapi masih diragukan kesahihannya. 3. Pauline Viong. Sementara itu, Pauline Viong mengungkapkan bahwa penelitian sosial merupakan sebuah usaha ilmiah dengan metodologis yang bertujuan untuk menemukan fakta serta menganalisis urutan, kaitan, penjelasan, dan hukum alam yang mengaturnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian sosial. Kita bahas tujuannya terlebih dahulu. Yang pertama ada verifikatif atau pengujian. Penelitian sosial dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan agar dapat membuktikan kebenaran sekaligus berfungsi untuk menguji kembali berbagai temuan tentang pengetahuan yang sebelumnya sudah ada. Yang kedua, eksploratif atau penjajagan. Penelitian sosial juga berfungsi untuk mengisi ketika ada kekosongan tentang pengetahuan yang belum ada sebelumnya, sehingga penelitian dan penemuan terbaru yang akan menjadi referensi dan dapat menambahkan khasanah keilmuan sosiologi. Yang ketiga, pengembangan. Tujuan dan fungsi dari penelitian sosial yang terakhir adalah agar dapat mengembangkan pengetahuan dengan lebih rinci dan dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah ada sebelumnya dengan lebih baik atau sempurna. Selanjutnya, kita bahas tentang manfaat penelitian sosial. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memberikan penjelasan ilmiah. Yang ketiga, dapat menjawab permasalahan. Yang keempat, memberikan gambaran sebab dan akibat dari suatu permasalahan terjadi. Yang kelima, memprediksi fenomena sosial. Dan yang keenam, memberikan rekomendasi atau referensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan penelitian. Tapi sebelumnya, apa itu pendekatan penelitian? Pendekatan penelitian adalah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Nah, rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan peneliti yang dirumuskan. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah terhadap fenomena dengan menggunakan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau komputasi. Jadi, tujuan penelitian kuantitatif itu untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena yang terjadi. Jadi, bisa disimpulkan kalau penelitian kuantitatif itu menggunakan data yang bersifat angka atau numerik. Dalam melakukan sebuah penelitian, tidak boleh dilakukan sembarangan. Adapun langkah-langkah yang harus diikuti, ini dia tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Langkah-langkah penelitian kuantitatif. Langkah pertama, menentukan topik riset.
Langkah kedua, mencari informasi dari berbagai sumber. Langkah ketiga, membuat rumusan masalah. Langkah keempat, menentukan metode penelitian. Langkah kelima, melakukan survei. Langkah keenam, mengolah data dan analisis data penelitian. Langkah ketujuh, membuat laporan penelitian. Langkah kedelapan, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Pada penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan survei atau angket. Mari kita simak apa itu survei dan angket. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kuantitatif yaitu menggunakan penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang. Kemudian, seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa angket dan kuesioner. Instrumen penelitian yang pertama yaitu angket. Angket merupakan daftar pertanyaan tertulis terhadap masalah tertentu dalam ruang untuk jawaban bagi setiap pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data dari sumbernya secara langsung. Instrumen penelitian yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner dapat disebut juga sebagai wawancara tertulis karena isi kuesioner merupakan satu rangkaian pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden dan diisi sendiri oleh responden. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian penelitian kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan memahami dan menganalisis suatu fenomena yang terjadi secara mendalam untuk diketahui kebenarannya. Pada penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik analisis yang mendalam. Maksudnya adalah mendalami suatu permasalahan secara rinci agar bisa memberi saran yang sesuai dengan hasil penelitian. Langkah-langkah penelitian kualitatif. Langkah pertama, menentukan minat riset. Langkah kedua, membaca dari berbagai sumber dan hasil penelitian sebelumnya. Langkah ketiga, membuat rumusan masalah. Langkah keempat, menentukan metode penelitian. Langkah kelima, melakukan pengamatan dan melakukan wawancara. Langkah keenam, mengolah data dan analisis data. Langkah ketujuh, menyusun laporan penelitian. Langkah kedelapan, menuliskan kesimpulan dan rekomendasi. Setelah kita mendengar contoh penelitian kuantitatif, sekarang kita masuk ke bagian contoh yang kedua, yaitu penelitian kualitatif. Nah, ada 3 contoh nih dari penelitian kualitatif. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Yuk kita simak lebih lanjut. Apa sih observasi, wawancara, dan studi pustaka? Contoh penelitian kualitatif. 1. Observasi. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Ini Ibu Rupit. Beliau bekerja sebagai pedagang sosis bakso di pinggiran jalan bersama suaminya. Beliau mempunyai 2 anak laki-laki yang masih menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Hasil dari berdagang inilah, Bu Rupit beserta keluarga memenuhi kebutuhan hidupnya. Jualan di sini berapa lama ya, Bu? 3 tahunan. 3 tahunan. Pendapatan Ibu selama ini mencukupi tak kebutuhan Ibu sehari-hari? Cukup-cukupi lah. Cukup-cukupi lah, Bu. Iya, yang penting ada. Meskipun begitu, beliau tetap berusaha dan percaya akan selalu ada rezeki bagi mereka yang berusaha. 2. Wawancara. Wawancara adalah percakapan 2 orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Baik, bisa sebutkan nama Ibu? Ya. Nama saya Salimah. Ya. Ibu Salimah ini pendatang atau asli Pekalongan? Saya dari Banjarnegara. Apa alasan Ibu berdagang? Ya, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, keluarga gitu, bantu-bantu gitu. Apa produk yang Ibu jual? Dawet ayu. Dawet ayu. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam merintis usaha tersebut? Ya, tantangannya ya kadang dapat, kadang tidak, kadang hujan, kadang panas, kadang apa saja lah. Ya, namanya kan usaha ya. Iya.
3. Studi pustaka. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Pada penelitian kualitatif dan kualitatif, ada persamaan dan perbedaannya loh. Yuk kita simak. Penelitian kualitatif dan kuantitatif terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan kualitatif yang pertama menguatkan definisi dalam konteks, sedangkan kuantitatif menguatkan definisi dalam rumus. Yang kedua, menitik beratkan pemahaman fenomena-fenomena sosial, sedangkan yang kuantitatif menitik beratkan dengan pemahaman dalam bentuk variabel. Dan yang ketiga, data yang dihasilkan dari cara pandang yang menekankan pada ciri-ciri, sifat, dan mutu objek. Sedangkan kuantitatif, data yang dihasilkan bersifat numerik. Yang keempat, metodologi penelitian yang dipakai menggunakan multimetodologi. Sedangkan kuantitatif menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penelitian terjun langsung ke lapangan melihat fakta fenomena yang akan diteliti. Sedangkan kuantitatif, instrumen yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah angkat dan kuesioner. Persamaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, merupakan metode penelitian yang memecahkan suatu masalah. Yang kedua, memiliki objek dan subjek. Yang ketiga, menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka sehingga dapat dinilai orang lain. Yang keempat, membandingkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menentukan pola tertentu data.